Oke, sebelum kita ngopi, ngomongin film, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Gua harap kalian semua baik-baik saja. Selamat datang di Review Channel. Oke, kali ini Mimin akan ngomongin film favorit Mimin yang berjudul You Are the Apple of My Eyes. Film ini merupakan film favorit Mimin. Kenapa bisa favorit? Ya, karena dari semua film romans yang pernah Mimin tonton, ini sih yang paling the best. Nggak bosan-bosan Mimin tonton ulang, apalagi ditemanin dengan orang yang belum pernah nonton ini film. Baiklah, kita mulai saja. Cerita diawali kehidupan sekolah seorang pemuda bersama teman-temannya. Ko Jinteng, atau biasa dipanggil Koteng, tokoh utama kita kali ini. Terlihat dia sedang mengganggu temannya saat berangkat ke sekolah, yang bernama si Bosi, si tukang ngaji, dan Aho, si gendut. Sesampainya di sekolah, mereka bertemu dengan Sao dan Gaibi, satu komplotan dengan mereka juga. Ada kesamaan pada sahabatnya Koteng itu. Mereka semua menyukai perempuan yang sama, yaitu Sen Chiayi, murid terpintar sekaligus cantik di kelas mereka. Berbeda dengan Koteng, yang di kelas malah sering membaca komik dan makan. Koteng dan sahabatnya ini memanglah bukan siswa yang teladan. Terlihat saat upacara mereka malah tertidur. Koteng selalu tidak serius saat pelajaran dimulai. Menurut dia, belajar terus-menerus itu sangat membosankan. Sampai-sampai saat jam pelajaran pun, dia bersama si Bosi malah melakukan lomba masturbasi di dalam kelas. Anjir. Dengan Sao sebagai jurinya. Mereka pun memulai aksi membagongkan mereka itu. Sampai ketika si Sao dengan karet gelangnya menjepret punya si Bosi, sampai si Bosi kesakitan. Sisi kelas pun mendengar jeritan kengiluan si Bosi. Bosi kemudian disuruh gurunya untuk membaca sambil berdiri. Dia pun panik karena celananya belum dia naikkan. Koteng yang saat itu tertawa di atas penderitaan Bosi juga mendapatkan hukuman yang sama. Awalnya dia menolak membaca sambil berdiri, sampai ketika dia terpaksa melakukannya, dan Bosi dan Koteng mendapatkan teguran keras dari gurunya. Koteng akhirnya dihukum duduk di depan Sen Chiayi agar kenakalannya tidak menular ke teman kelas lainnya. Karena Sen Chiayi selalu mengganggu kesenangannya, tentu saja hal itu sangat mengganggu Koteng. Seperti air dan minyak, itulah kondisi mereka saat ini. Sampai ketika di jam pelajaran bahasa Inggris, yang mana gurunya terkenal sangat galak atau killer. Ketika guru killer itu datang, semua orang di kelas pun langsung fokus menyiapkan buku mereka. Tetapi Sen Chiayi yang menjadi murid teladan terlihat panik mencari sebuah buku. Gurunya pun menyadari kalau dia tidak membawa buku dan menyuruh siapapun yang tidak membawa buku bahasa Inggris untuk berdiri. Sebenarnya Koteng ingin sekali melihat momen murid teladan melakukan kesalahan. Namun pada akhirnya dia memberikan bukunya kepada Sen Chiayi dan berdiri menggantikannya. Koteng pun dihukum skor jam di luar kelas. Keesokan harinya, Sen Chiayi berterima kasih kepada Koteng karena telah membantunya kemarin. Sen Chiayi mulai serius mengawasi Koteng. Setiap hari Koteng diberi tugas olehnya, dan di hari berikutnya akan dikoreksi langsung oleh Sen Chiayi. Koteng yang tiba-tiba diberi tugas banyak seperti itu tentu saja pusing. Menurutnya, meskipun dia bisa mengerjakan soal itu dengan benar, hal itu tetap tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Dia terheran bagaimana Sen Chiayi bisa belajar setiap hari.
Ibu Koteng yang melihat anaknya itu mendadak sering belajar terlihat senang dan selalu menyemangati Koteng. Meskipun giat belajar itu baik, Koteng terkadang tidak tahu tempat untuk melakukannya. Terlihat dia sibuk belajar di kamar mandi saat dia sedang pup. Orang tuanya yang saat itu kebelet ke kamar mandi hanya bisa meneriakinya dari luar. Koteng pun pindah ke balkon, yang ternyata dia malah mengganggu tetangganya. Kocaknya di sini, karena tetangganya tidak paham bahasa Inggris, dia tidak sadar sedang diejek oleh Koteng. Hari selanjutnya, Koteng dan teman sekelasnya menerima hasil ujiannya. Guru Koteng memuji dirinya karena nilainya meningkat. Mendengar hal itu, seisi kelas pun kagum. Sen Chayi tertawa mendengar Koteng yang mengakui dirinya sendiri jenius karena nilainya mendadak naik. Padahal aslinya itu berkat bantuan Sen Chayi. Koteng berkata kepada Sen Chayi soal keyakinannya. Meskipun dia bisa menjawab soal itu dengan baik dan benar, hal itu tidak akan mempengaruhi kehidupannya. Sen Chayi setuju dengan pernyataan itu. Kemudian dia mengatakan kalau Koteng itu terlalu kekanak-kanakan sifatnya karena dia tidak pernah berusaha. Serasa checkmate, Koteng pun langsung terdiam. Saat jam istirahat, Sao menemui Koteng. Dia meminta bantuan Koteng untuk membuatkannya surat cinta dan memberikannya kepada Sen Chayi karena akhir-akhir ini mereka berdua terlihat sangat dekat. Sementara itu, ternyata setiap malam Sen Chayi belajar sendiri di sekolahan. Kebetulan saat itu dia meminta Koteng untuk datang karena akhir-akhir ini ada rumor hantu di sekolah mereka. Koteng kemudian memberikan surat cinta karya dirinya kepada Sen Chayi dengan mengatakan kalau itu surat dari Sao. Namun Sen Chayi mengetahui kalau surat itu buatan Koteng. Sen Chayi pun mengembalikan surat itu kepada Koteng. Kemudian Koteng dengan bangga bilang untuk menyuruh Sen Chayi berhati-hati kepadanya agar tidak terlalu cepat jatuh cinta kepadanya. Mendengar kehaluan Koteng, Sen Chayi kemudian bilang kalau dia tidak suka dengan pria yang lebih bodoh darinya. Karena merasa diremehkan, Koteng pun menantangnya. Kalau Sen Chayi mendapatkan nilai lebih tinggi darinya, dia akan menuruti semua permintaan Sen Chayi. Tapi, kalau Koteng mendapatkan nilai lebih tinggi dari Sen Chayi harus mengikat rambutnya selama 1 bulan. Karena sudah menantang Sen Chayi, Koteng pun semakin belajar dengan giat dan selalu menghabiskan waktu bersama dengan Sen Chayi untuk belajar. Hari pembuktian pun tiba. Sesuai tebakan Sen Chayi, Koteng pun akhirnya memiliki nilai yang lebih rendah darinya. Koteng yang kalah mendapatkan hukuman untuk memotong rambutnya menjadi gundul. Melihat penampilan baru Koteng, Sen Chayi hanya bisa tertawa. Namun, hal tak terduga terjadi. Meskipun menang, Sen Chayi tetap mengikat rambutnya. Koteng dan gengnya pun terkagum melihat penampilan baru Sen Chayi. Melihat itu, Koteng menjadi sadar kalau belajar itu sangat menyenangkan. Dan bumbu cinta mulai tumbuh pada dirinya. Shin berpindah di kelas. Semua tertutup rapat, tak terkecuali tirai. Di situ terlihat pengawas sekolah memarahi mereka karena uang kas mereka menghilang. Kemudian pengawas itu menyuruh semua orang untuk menulis siapapun yang menurut mereka menjadi pencurinya. Namun Sao dengan keren menolak permintaan itu, karena itu sama saja mereka disuruh menuduh teman mereka sendiri. Tidak cuma Sao, Koteng dan Sen Chayi pun ikut menolak permintaan yang tidak etis itu. Kemudian semua murid pun dengan kompak melawan petugas keamanan dengan melemparkan semua tasnya. Mantap.
Shin Chae-yi pun untuk pertama kalinya merasakan dihukum. Awalnya dia terlihat sedih, tetapi karena dihibur oleh Koteng, dia pun malah ikut menikmati hukuman itu. Waktu begitu cepat, hari kelulusan pun sudah datang. Banyak waktu yang telah mereka lewati bersama. Terlihat Shin Chae-yi saat itu bersama temannya, Hu Jiawei. Hu Jiawei sedikit iri dengan temannya itu karena banyak sekali yang mengejarnya. Dia pun bertanya kepada Shin Chae-yi, apa dia sudah memutuskan memilih siapa di antara mereka berlima. Shin Chae-yi kemudian bilang, karena telah lulus, terlihat mereka semua mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Namun, ada sesuatu yang aneh pada Shin Chae-yi. Dia terlihat tidak bisa fokus ujian karena perutnya sedang sakit. Kemudian hari berganti. Mereka semua memutuskan berlibur bersama di sebuah pantai. Mereka semua benar-benar menikmati liburan bersama mereka. Sampai ketika mereka semua duduk bersama dan saling membicarakan rencana masa depan mereka. Ada yang ingin menjadi orang kaya, menjadi atlet profesional, bahkan kuliah ke luar negeri. Koteng mempunyai impian kalau dia ingin menjadi orang yang hebat, yaitu orang yang bisa merubah dunia meskipun hanya sedikit. Shin Chae-yi terlihat terpukau dengan impian Koteng. Lalu, apa impian Shin Chae-yi sendiri? Sayangnya, dia belum terlalu memikirkan soal masa depannya. Scene berpindah di sebuah taman. Terlihat Shin Chae-yi menangis, ditemani Koteng yang saat itu ditelepon Shin Chae-yi untuk menemaninya. Dia sangat sedih karena telah gagal masuk ke perguruan tinggi yang dia inginkan. Bukan berarti dia kurang pintar. Rasa sakit di perut sewaktu ujian ternyata mempengaruhi konsentrasi dia, yang akhirnya malah membuatnya tidak bisa fokus dengan soal ujian. Koteng yang tak terbiasa dengan situasi seperti itu hanya bisa mengelus punggung Shin Chae-yi agar rasa sedihnya cepat mereda. Kuliah pun sudah dimulai. Semua sudah pergi menempuh jalan yang mereka pilih masing-masing. Shin Chae-yi mendapatkan hadiah sebuah kaos dari Koteng, dan Koteng berpesan jangan membiarkan laki-laki lain menyukainya. Shin Chae-yi yang mendengar itu hanya bisa tersenyum malu, karena sebenarnya dia sudah sadar kalau mereka berdua itu saling menyukai. Hari berlanjut. Karena sudah lama berpisah dengan Shin Chae-yi, Koteng hanya bisa berbicara dengannya lewat telepon. Sampai akhirnya liburan Natal pun tiba. Mereka berdua memutuskan pergi bersama di suatu tempat. Terlihat mereka berdua sangat menikmati waktu mereka, karena sudah lama mereka tidak bertemu langsung. Kencan mereka pun diakhiri dengan menerbangkan sebuah lentera yang bertuliskan sebuah harapan. Di situ Koteng mengatakan dia sangat mencintai Shin Chae-yi dan berjanji akan membuatnya menjadi miliknya. Koteng terlalu takut dengan jawaban Shin Chae-yi. Dia bilang untuk tak perlu menjawab perasaannya sekarang, agar dia bisa selalu mencintai Shin Chae-yi. Lentera pun mulai terbang, mewakili harapan mereka masing-masing. Adegan berpindah di asrama Koteng. Karena ingin menunjukkan sisi jantannya kepada Shin Chae-yi, dia memulai dengan mengadakan acara pertarungan antar mahasiswa. Undangan yang dia buat sudah dia sebar. Kemudian dia menelpon Shin Chae-yi kalau ini akan menjadi acara yang sangat besar. Bertolak belakang sekali dengan Koteng yang sangat antusias. Shin Chae-yi terlihat marah saat mendengar apa yang akan dilakukan Koteng, karena menurutnya semua itu tidak berguna. Namun bagi Koteng, ini sama halnya sebuah olahraga. Shin Chae-yi pun menutup teleponnya dengan kesal. Koteng tiba di tempat pertarungan. Ternyata banyak sekali mahasiswa yang tertarik dengan hiburan ini. Terlihat banyak orang yang menonton. Koteng tidak menyangka kalau di asramanya ada ketua klub taekwondo yang sekarang malah menjadi lawannya.
Sebelum pertarungan dimulai, lawannya itu pun memberikan pelindung kepada Goteng agar dia tidak mati terbunuh. Tentu saja Goteng menolaknya, karena itu sama saja dia sedang diremehkan. Pertandingan pun dimulai dengan pukulan telak dari Goteng. Lawannya pun tidak diam saja dan mulai membalas pukulan Goteng. Pertandingan semakin memanas dan penontonnya pun semakin bersemangat. Terlihat Goteng sering menerima pukulan dari lawan. Meskipun begitu, untuk beberapa kali dia berhasil mengembalikan keadaan. Di tengah-tengah pertarungannya, Senjai tiba-tiba datang. Goteng yang melihat Senjai datang tersenyum, sampai akhirnya serangan telak lawannya pun mengenainya. Pertarungan itu pun selesai. Kemudian terlihat Senjai menunggu Goteng yang baru saja selesai melakukan pertarungannya. Goteng menghampiri dia dan bercerita tentang keseruan pertarungannya dia tadi. Namun, bukannya menanggapi kegembiraan Goteng, Senjai malah marah kepadanya dan mengatakan kalau yang dilakukan Goteng sangatlah kekanak-kanakan, karena yang dilakukannya itu hanya melukai dirinya sendiri. Adu mulut pun terjadi pada mereka. Bodoh, kekanakan. Itulah kata yang diucapkan Senjai. Goteng hanya bisa menerimanya dan bilang kalau dirinya memanglah bodoh dan kekanakan, sampai-sampai mengejar Senjai selama ini. Dia pun berjalan meninggalkan perempuan yang dia sukai itu. Keesokan harinya, Goteng memberi kabar teman-teman SMA-nya kalau dia baru saja bertengkar dengan Senjai. Tentu saja, kabar itu menjadi kabar baik untuk teman-temannya, karena mereka masih mempunyai rasa kepada Senjai. Shao dengan cepat menancap gasnya dan pergi menemui Senjai. Namun, sebelum bertemu dengan Senjai, ternyata dia kalah cepat dengan Aho, yang saat itu terlihat menggandeng tangan Senjai. Aho berhasil berpacaran dengan Senjai, namun hal itu cuma bisa bertahan 5 bulan saja. 2 tahun berlalu. Pada malam hari terjadi bencana gempa bumi. Semua orang dilanda kepanikan. Goteng bergegas keluar asrama mencari sinyal karena dia khawatir dengan keadaan Senjai. Akhirnya telepon pun terhubung. Syukurlah Senjai baik-baik saja. Namun terlihat dia sedang menggandeng seorang lelaki. Dia pun melanjutkan obrolannya karena dia cukup terkejut tiba-tiba ditelepon oleh Goteng. Padahal 2 tahun terakhir ini dia tidak memberinya kabar sama sekali. Karena sudah mengetahui kabar Senjai, Goteng bertanya kepadanya kenapa dulu dia tak berani langsung memberinya jawaban, meskipun Goteng sendiri yang menyuruhnya tak perlu dijawab saat itu. Senjai kemudian bilang kalau masa-masa pendekatanlah yang paling indah, dan semua itu akan menghilang saat sudah menjadi pacar. Kemudian dia memberitahu Goteng kalau dia pernah berpacaran dengan Aho selama 5 bulan. Dia memutuskan Aho karena menurutnya Aho tak terlalu mencintainya. Namun alasan sebenarnya adalah Senjai sulit merasakan cinta orang lain karena dia pernah dicintai oleh Goteng. Mendengar hal itu tentu saja membuat Goteng tersenyum. Telepon pun diakhiri dengan mengucap saling berterima kasih karena telah mencintai dan diperbolehkan untuk mencintai, meskipun pada akhirnya mereka tidak berpacaran. Time skip 2 tahun lagi. Terlihat Goteng sedang memakai sebuah jas. Dihampiri teman-temannya supaya cepat keluar karena hari itu adalah hari penting. Ya, hari penting. Hari pernikahannya Senjai dengan orang lain. Melihat senyuman lepas Senjai membuat Goteng sadar arti mencintai seseorang sebenarnya, yaitu mencintai orang bisa dilakukan dengan mengikhlaskan dia bahagia
bersama orang yang dia pilih untuk menjadi pendamping hidupnya. Selanjutnya sampai di sesi foto. Meskipun bukan anak SMA lagi, sifat Koteng dan teman-temannya masih saja membagongkan. Salah satu teman Koteng mengusulkan kepada mempelai laki-laki agar mereka diperbolehkan mencium mempelai perempuan karena mereka sudah menyumbang dengan banyak. Mempelai laki itu pun terlihat tenang dan menyerahkannya kepada Shen Chayi. Tak disangka Shen Chayi pun ternyata mau. Anjir. Sontak hal itu membuat mereka semua bersemangat menciumnya. Namun hal itu dihentikan oleh mempelai laki-laki. Dan kemudian dia memberi syarat, yaitu harus mencium dirinya terlebih dahulu sebelum mencium Shen Chayi. Mereka akhirnya terlihat putus asa. Ya kali harus mencium sesama jenis. Namun hal itu tak berlaku untuk Koteng dan Shen Chayi yang melihat itu cuma bisa tertawa. Kemudian flashback kehidupan SMA mereka diulang kembali. Mulai saat berhadapan dengan guru bahasa Inggris yang killer, setiap hari mengerjakan tugas dari Shen Chayi, sampai pertengkaran mereka tepat setelah pertarungan Koteng selesai. Yang mana ternyata saat itu mereka berdua benar-benar sangat sedih. Alasan Koteng pergi meninggalkan Shen Chayi saat itu agar dia tidak melihatnya menangis. Kemudian terlihat Koteng kembali menemui Shen Chayi dan meminta maaf kalau dirinya bersifat kekanakan dan membuatnya menangis. Kembali lagi di timeline sekarang. Terlihat Koteng sudah selesai mencium mempelai laki-laki yang kemudian disusul oleh teman-temannya. Press F to respect mempelai laki-laki. Dia pergi menemui Shen Chayi dan bilang kalau dirinya akan terus bersikap kekanak-kanakan. Adegan diakhiri surat dari Koteng yang bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, masa mudaku selesai."